Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Bapak Muhid yang ada, penasehat Masjid Muhajirin, yang terhormat Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai RT 07 dan MPS atau yang mewakilinya dan seluruh jajaran, rekan-rekan pengurus Dewan Keluarga Masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin, juga jamaah subuh mengaji yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, qudrat serta irodahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keleluasan untuk bertakarub kepadanya melalui berbagai macam aktivitas ibadah, khususnya ibadah sholat subuh berjamaah, dilengkapi dengan sholat sunatnya dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi amalan sholihah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan disampaikan adalah yang sederhana saja. Mari membangun dan memakmurkan masjid Allah. Itu temanya. Jadi mudah-mudahan tema ini bermanfaat bagi kita semuanya, karena membangun masjid jangan disamakan dengan membuat kereta jenazah. Membuat kereta jenazah itu berlomba, ya, bersama-sama ingin membantu baik material maupun moral. Tapi setelah kereta jenazah itu jadi, Pak alim-alim mengamuk. Betul ya? So, setelah kereta jenazah jadi selesai, kita tawarkan, siapa di antara kita yang ingin lebih dulu memakai? Ada yang ngacung? Tidak ada. Nah, membangun masjid jangan seperti itu. Berlomba-lomba di mana-mana membangun masjid, Pak alus-alus,
pemegah-megah, pahade-hade, ya. Tapi setelah masjid selesai, masjid jadi, pada nggak mau untuk memakmurkan. Ini adalah salah kaprah. Reward dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membangun masjid dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baita fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Sebuah rumah di dalam surga bagi orang yang membangun masjid. Ya. Sekarang kita berlomba ingin punya rumah di komplek manapun, di Padomoro, walaupun harganya miliaran, pada mau berlomba ingin memiliki. Bahkan sampai ke daerah terpencil saja, ya, dikejar itu yang namanya pembangunan rumah. Ini di dalam surga. Berarti sejelek-jeleknya rumah di dalam surga dan sebagus-bagusnya rumah itu kan di luar itu. Betul? Subhanallah, luar biasa. Tapi kita jangan bertanya tipe sabaraha jeung di blok naon heula di dalam surga. Ya. Sebagus-bagusnya Taj Mahal di India, sejelek-jeleknya surga, apa namanya, rumah di dalam surga. Makanya kita harus merasa bangga di sini bukan berarti sombong, ya. Harus bahagia kita memakmurkan Baitullah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin umat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap memakmurkan itu termasuk membangun, dan setiap membangun belum tentu memakmurkan. Jadi yang termasuk memakmurkan masjid bukan hanya diisi dengan berbagai macam kegiatannya saja. Tukang bebersih di masjid itu termasuk membangun masjid. Baca Al-Quran di masjid termasuk memakmurkan masjid, termasuk membangun masjid. Sholat berjamaah termasuk orang yang membangun masjid. Itikaf termasuk orang yang membangun masjid. Berbagai macam aktivitas ibadah yang dilaksanakan di dalam Baitullah masjid termasuk itu membangun masjid. Subhanallah, luar biasa. Makanya jangan kecil hati, ya. Rekan-rekan di sini yang suka beberes, suka bebersih, suka ngepel, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan secara material buruhna sakitu, jangan kecil hati. Allah sudah memberikan reward bagi orang yang berjuang untuk memakmurkan masjid, dari mulai membangun secara fisik sampai pembersih nanti. Insya Allah. Alhamdulillah masjid kita bersih, ya, setiap saat. Mudah-mudahan, ya, khususnya yang suka bebersih di masjid, mensucikan dan lain sebagainya, menghilangkan, ya, mengamankan dari kotoran, insya Allah amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sehat selamanya. Dan kita juga yang memakmurkan masjid, dari mulai sholat berjamaah, munfarid, tadarus Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lain yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan menjadi amalan saleh. Pengalit mana dari buruhan Allah ini, ya. Allah sudah
menyediakan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang membangun Baitullah, bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa saja orang-orang yang termasuk pemakmur masjid itu? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Shadaqallahu alazim. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan yang menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada ketakutan kepada apapun illallah kecuali kepada Allah. Di penghujung ayat kalimat doa, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Kita merasakan dengan ayat ini, kita merasakan. Kalau sudah merasakan, tingkatkan. Kalau belum merasakan, berusaha. Berusaha menjadi seorang mukmin yang baik, yang yakin akan terjadinya hari akhir. Percaya nggak Pak adanya hari akhir? Percaya tidak? Ya. Di zaman teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, kalau kita berbicara hari akhir, alergi. Jangankan berbicara hari akhir, dengan reward saja. Kalau kita berbicara sorga saja di zaman sekarang, kadang-kadang kita malu mengucapkan. Ya, dan orang mentertawakan itu kalau berbicara tentang surga. Tapi ketika ditawarkan, mending asup ke surga, mending asup ke neraka. Jangankan orang yang sudah komitmen dengan Islam, orang yang benci terhadap Islam pun ketika ditawarkan surga dan neraka pasti memilih surga. Itu licik surga. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa belum sesuai dengan ayat ini, mari kita berusaha fastabiqul khairat. Kalau sudah merasakan, mari kita tingkatkan. Jadi jangan merasa saya udah biasa, tenang ya. Nah itu hadirin kaum muslimin wal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi paling tidak di dalam ayat ini ada 4 yang termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Cuma kita harus memeriksi
keimanan kita itu sampai di mana. Karena keimanan seseorang akan dihargai oleh Allah, akan dikagumi oleh Allah, akan disenangi oleh Allah. Yang imannya seperti apa? Karena iman kita beriman kepada Allah tidak cukup hanya dengan ucapan. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, saya mukmin, tidak cukup dengan itu. Buktikan dengan amal. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seorang hamba, seorang abdi Allah, tidak akan tegak seorang abdi Allah hatta yastaqima qalbuhu, hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu, dan tidak akan lurus hatinya, tidak akan tegak jiwanya hatta yastaqima lisan, hingga lurus lisannya. Jadi hati, qalbu, jiwa dengan lisan, dengan ucapan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau hatinya mengatakan A, maka lisannya pun harus A. Ya. Jadi jangan kalau hati di dalam hatinya A, tapi apa yang dibicarakan melalui lisannya itu B, C, D, ya, dan sebagainya. Jadi kalau antara yang diucapkan dengan jiwanya tidak sesuai, itu sudah bukan seorang mukmin lagi. Jadi kan ada istilah lain yang disebut apa? Munafik. Munafik. Makanya ada seorang tokoh munafik di zaman Rasulullah SAW. Dia ingin menghancurkan Islam dari dalam, yang bernama Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay mati dalam keadaan perang, gitu kan? Karena ada sesuatu. Dan di zaman sekarang teknologi yang sudah maju, ya, figur-figur Abdullah bin Ubay itu kan berkeliaran di mana-mana. Makanya kita harus hati-hati menghadapi kelompok orang-orang seperti ini. Kalau menghadapi orang yang kafir mah gampang, karena terlihat secara fisik. Tapi menghadapi orang-orang yang benci terhadap Islam, ya, tapi dengan menggunakan teknis secara halus yang disebut dengan kemunafikannya, itu adalah sangat berbahaya. Harus hati-hati ya Pak. Jadi kalau kita misalkan dapat postingan, kan sekarang kan beda dengan dulu, ya. Kalau dulu mah gitu kan, sebelum ada alat komunikasi, sebelum ada berita-berita yang yang tercantum di dalam media sosial dan media yang lainnya, gitu kan, ya, itu kan sekarang itu. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan gambar, foto dan lain sebagainya, ya, mohon maaf nih, sebelum disebarkan, sebelum di-share, ya, postingan itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan dulu kepada ahlinya. Misalkan Bapak dapat gambar nih, video nih, gitu
kan? Sebelum disebarluaskan itu tanyakan heula. Di dia kan aya Pak Ustad, gitu kan, aya kiai. Pak Ustad ya abdi teh gaduh gambar ieu ya, gaduh postingan ieu gitu kan. Kinten-kinten upami di-share kumaha? Mari cek Ustad teh setel heula. Gitu ya. Ternyata apabila misalkan dibuka bisa menyebabkan umat itu tidak tenang, tidak nyaman, bahkan menyebabkan terjadinya perpecahan. Tutup. Bisa saja yang membuat itu adalah orang yang sengaja ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Kok Pak Ustadz ini tahu dari itu? Saya ada bocoran-bocoran gitu kan? Ya, dari rekan dan teman saya yang dulunya bukan seorang muslim. Siapa? Hati-hati ya. Apabila misalkan di masyarakat, gitu kan, atau di masjid, gitu ya, atau di mana saja. Jadi harus hati-hati. Kita harus waspada ya. Ada yang ngirim ke saya surat yang ditujukan ke penjaga sekolah. Yang dimaksud penjaga sekolah di sini bukan satpam, Pak. Ternyata setelah dibuka surat itu bahasanya halus luar biasa. Yang dimaksud dengan penjaga sekolah itu adalah kepala sekolah. Sebelum saya sampaikan diberikan itu kan, ya, saya baca. Ternyata di dalamnya itu ada unsur mengadu dombakan di antara guru agama. Nah, makanya di masyarakat juga harus hati-hati. Kemudian yang kedua, wa aqamus shalah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah mendirikan sholat. Jadi di sini jangan mensalahartikan memakmurkan masjid, jangan disamakan dengan meramaikan di tempat-tempat seperti ya di gedung-gedung, kemudian di kafe-kafe, di pasar-pasar, dan di tempat-tempat lain. Kembali lagi, wa aqamas shalah, dan dirikanlah sholat. Orang yang mendirikan sholat itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid di sini bukan hura-hura di dalam masjid. Ya, Pak Ustaz, kalau kita mengadakan gapleh di masjid termasuk memakmurkan masjid, kan sama-sama ramai. Ya. Kalau membuka hiburan, engklak-engklakan di dalam masjid, itu termasuk memakmurkan masjid, kan sama-sama meramaikan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi Al-Quran sudah menyatakan mendirikan sholat. Kalau di masjid jelas itu sholatnya ada dua macam nih. Ada yang munfarid, ada yang berjamaah. Kalau yang munfarid berarti yang ketinggalan sholat berjamaah. Ya, kalau kita alhamdulillah sholat berjamaah dilaksanakan secara tertib. Ridwan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dijelaskan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholatul jamaati tabdulu sholatul fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah 27 derajat. Itu nilainya. Lebih afdal daripada sholatul fardhi, daripada sholat sendirian. Bisab'in wa isrina darajatan,
27 derajat perbedaan. Artinya apabila kita sholat sendirian itu nilainya 1. Jika sholat berjamaah nilainya 27. Di dalam hadis yang lain ada nilai-nilai yang berbeda, tapi lebih dari nilai angkasa. Ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa sholat berjamaah diibaratkan, apabila sholat berjamaah di masjid diibaratkan seperti telur ayam 3. Sholat mumpari di masjid telur ayam 1. Sholat berjamaah di rumah telur ayam 1. Sholat sendirian di rumah telur burung 1. Bagi laki-laki, ya, bagi perempuan rumah itu merupakan Baitullah, masjidnya Allah. Bagi laki-laki seutama-utama sholat berjamaah adalah di masjid. Jadi kalau dihitung secara matematik, Pak, ya, kalau dihitung secara matematik, sholat berjamaah nilainya 27. Selain yang wajib itu 0, Pak. Tapi apabila dilaksanakan yang wajibnya, maka 0 itu berisi. Kita hitung secara matematik. Kita masuk ke masjid, kalau sebelum adzan kita kan sering melaksanakan sholat tahiyatul masjid, nilainya 0. Ngong adzan, setelah adzan sholat qoblah, tadi kan qoblah subuh ya, nah, nilainya 0. Kemudian sholat subuh berjamaah nilainya berapa tadi? 27. Renengkeun eta 27 jeung 02 jadi sabaraha? 2.700. Sedekah nilainya 0 tapi berisi karena ada sholat. Ya. Tambah lagi 01 renengkeun jadi sabaraha? Jadi berapa? Ya mau orang hitung secara matematik orang kan tukang hitung orang. Ya. Tapi kalau misalkan ini ragu-ragu, tanyakan langsung ke Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti menjawab. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan 10 kali lipat ganjaran amal. Coba kalau misalkan kita sholat di rumah, sholat subuh misalkan nih, kesiangan, kebetulan sholatnya di rumah, ya, jangankan bisa mengejar yang 27, ya, kadang-kadang yang 1 juga dipertanyakan. Jangankan kita menambah 27 di renengkeun 0 berikutnya, gitu kan? Biasanya di rumah mah sulit untuk melaksanakan sholat sunatnya, baik itu qoblah maupun ba'da. Ya. Betul tidak? Di masjid walaupun terpaksa kita tetap konsisten melaksanakan sholat sunat. Tahu di rumah lah Bapak misalnya sholat maghrib gitu kan, ya, sholat fardunya saja tergesa-gesa, apalagi dibarengi dengan sholat sunatnya, qoblahna, gitu kan? Sababnya, sabab pertandingan sepak bola sok sieun teu tamat ditonton. Apalagi yang suka nonton sinetron Ikatan Cinta, ya. Dan ini real, ya, real ini. Semuanya bisa merasakan yang namanya sholat di rumah. Nah, jangankan sholat sunatnya, sholat fardunya saja sudah
tergesa-gesa, ingin cepat selesai. Padahal kita nggak kemana-mana. Tapi yang namanya sholat di masjid, insya Allah, ya, insya Allah. Apalagi yang datang ke masjidnya sebelum berkumandang suara adzan. Tahiyatul masjid barokah, qobla, ya, kemudian setelah selesai sholat pagi, ya, yang ba'da, kecuali sholat subuh. Luar biasa. Makanya Bapak hadirin waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecil hati, gitu kan, apa yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sesuatu yang luar biasa, pahala yang berlipat ganda. Ya. Sebab itu kita bersyukurlah ketika sedang sehat. Ketika kita sedang sehat, mari bersama-sama makmurkan Baitullah. Mari kita bersama-sama makmurkan masjid Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan saat ini, ya, karena Masjid Muhajirin itu selalu penuh. Jangan khawatir, jangan dihantui dengan rasa takut dengan penuhnya masjid, Pak, karena situasi dan kondisi saat ini. Tong hariwan, ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita, ya, datang ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang ungkapannya rahmat kecuali ketika kita memasuki masjid. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, wahdina wa nazzina minal qaumidz zalimin. Rabbana arinal haqqa farzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.